Dan pembahasan terakhir adalah reading. Jadi kalau di sini bukan mau ngebahas tips ya, lebih membahas tentang tipe-tipe pertanyaan untuk reading itu kayak gimana sih gitu. Jadi bisa dikatakan untuk reading itu ada 4 macam utama ya, 4 utama dari jenis-jenis soal di reading. Jadi yang pertama itu pasti menanyakan tentang main idea-nya. Jadi ide pokok dari teks tersebut itu apa. Kemudian, nomor 2 itu, detail question. Jadi bertanya tentang detail informasi-informasi detail dari teks tersebut. Kemudian pronoun refer questions. Jadi nanti saya jelaskan ya yang nomor 3 ini, semuanya sih. Kemudian yang terakhir itu vocabulary question. Jadi, biasanya untuk yang vocabulary question ini, kayak menanyakan sinonim-sinonim gitulah. Nanti kita akan, lihat contohnya. Untuk yang pertama, main idea question. The readers will be asked what the topic of the passage is about. Jadi, dalam satu teks itu biasanya ada beberapa paragraf. Kalau di sini di contohnya di sini, 2 paragraf lah. Ada 2 paragraf, kemudian lihat pertanyaan. Biasanya setelah teks itu, pasti yang ditanyakan langsung itu adalah main idea-nya. Lihat itu pertanyaannya, the passage mainly discusses. Jadi, pertanyaan tentang main idea itu pasti pasti ada di setiap teksnya. Nah, kemudian kita akan lanjutkan ke contoh soal yang selanjutnya ya. Ingat yang pertama itu pasti ditanyakan tentang ide pokok dari teks tersebut. Kemudian yang selanjutnya detail questions. The readers are asked to identify factual information that is stated directly in the passage. Jadi di sini, kita yang sedang ngambil tes atau pembaca, itu kita disuruh identifikasi gitu loh, informasi, dari, teks yang di atas tadi itu loh. Jadi benar-benar, informasi mendetailnya ya, yang biasanya itu pasti cuma, yang pasti cuma tertulis di teks itu cuma sekali. Jadi pokoknya, detail information yang ditanyakan. Setelah main idea itu ada tentang detail information yang ditanyakan. Setelahnya itu pronoun refer question. The readers are asked what the highlighted word refers to. If it is a pronoun, then the reader needs to identify what word the pronoun is replacing. Jadi ini kita harus benar-benar jeli dalam membacanya. Jadi biasanya, contoh ini ya, di sini nih sudah ada contohnya. The pronoun he in line 8 refers to. Jadi di reading ini kita nggak perlu capek-capek ya untuk cari, kalimat yang dimaksud itu, yang mana sih? Karena, di pertanyaannya itu pasti sudah disebutkan line keberapa, baris keberapa. Misalnya kayak di sini ini sudah disebutkan line ke-8, jadi kita tinggal ke line ke-8. Nah, pronoun he ini merujuknya ke mana? He ini yang dimaksudkan itu siapa gitu loh, apakah si the doctor atau the father atau the teacher? Pokoknya kita harus benar-benar jeli untuk memahami he ini merujuknya ke siapa, begitu loh. Itu yang dimaksudkan, pronoun refer question. Jadi pronoun itu merujuk ke siapa gitu loh. Pronoun ini menggantikan kata apa sebelumnya gitu loh. Kemudian selanjutnya bentar dulu ya. Vocabulary questions. Nah, ini bisa dikatakan paling sering ditemukan ya. The readers are asked what word or phrase is closest in meaning to and are given for answer options. Jadi sama ya, semuanya pilihannya ada A, B, C, and D. Tapi di sini tuh kita tinggal di sini dia bilang closest in meaning ya. Jadi
maknanya memiliki makna yang sama, hampir sangat benar-benar mirip gitu loh. Kata lainnya sinonim lah. Jadi seringkali kita itu akan ditanya sinonim dari satu kata. Misalnya, the word time in line 3 could best be replaced by. Nah, jadi kata time itu sama artinya dengan apa di antara A, B, C, and D ini? Apakah hour, period, appointment, atau duration? Vocabulary ini bisa dikatakan, pertanyaan yang paling sering muncul. Tetapi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kita nggak perlu susah-susah, misalnya kayak the word time. Aduh, time yang mana sih dimaksud ini, time yang mana? Udah sering kali disebut time di teks ini. Nah, kita nggak perlu capek-capek kayak gitu, karena sudah disebutkan in line 3, jadi kita langsung pergi ke baris ketiga, begitu. Nah, di sini, saya bagi 2 ya, ada do this question later sama do this question first. Jadi, astaga, sorry kayaknya saya agak salah ini ya, salah ngambil soal. Jadi yang saya maksud di do this question later itu adalah, kalau ada pertanyaan tentang main idea atau ide pokok, itu nantian kerjain ya, belakangan. Karena ingat, kita ini juga sedang berperang dengan waktu. Jadi kita harus pinter-pinter dalam memanage waktu kita untuk mengerjakan soal. Nah, di reading ini kerjakan soal yang seperti ini dulu. Kerjakan soal yang seperti ini dulu. Kerjakan soal yang menyebutkan baris-baris ini. Kerjakan soal yang menyebutkan baris-baris, karena dengan kita mengerjakan soal yang seperti ini, kita akan membaca teks tersebut. Tapi kalau kita kerjakan yang bertanya tentang ide pokok terlebih dahulu, maka waktu kita akan habis, karena nanti kita akan kerjain ini lagi, balik lagi. Tetapi kalau kita kerjain main idenya belakangan, kita sudah ada gambaran tentang teks tersebut, karena kita sudah baca sebelumnya waktu kita ngerjain soal-soal yang terutama tentang vocabulary question sama, pronoun refer question itu. Jadi kerjain soal yang seperti itu dulu. Kalau tadi kan ada 4 ya, nah kerjain soal yang berbentuk nomor 3 dan nomor 4 terlebih dahulu, baru kerjain yang nomor 2 dan terakhir nomor 1. Kalau saya sih seperti itu dalam mengerjakan reading, untuk mengefisienkan waktu yang kita gunakan dalam menjawab soal. Kemudian saya sedikit mengingatkan lah. Make sure that you fill your identity completely before answering the questions. Jadi, pastikan benar-benar udah isi identitas diri sebelum menjawab pertanyaannya. Kemudian answer all questions, jawab semua pertanyaan, jangan sampai enggak dijawab. Mau ngarang kayak mau enggak kayak pokoknya dijawab. Misalnya jangan pikirkan, "Aduh ini benar nggak ya? Aduh kosongin dah." Jangan sampai. Jawab aja semuanya, mau salah mau benar pokoknya, tetapi usahakan jawab sebenar mungkin, sebisa mungkin ya. Nah, tapi kalau pada akhirnya nanti memang ada jawaban, ada pertanyaan yang benar-benar nggak ditahu apa jawabannya, ya udah dikarang aja. Pokoknya jangan sampai ada, lembar jawaban yang kosong. Kemudian, wrong answers will not affect your score. Jadi, kenapa saya bilang, mau ngarang kayak terserah, yang penting jawab semua pertanyaan tersebut. Karena biarpun jawaban kita salah, itu nggak akan mempengaruhi skor kita. Jadi pastikan untuk menjawab semua pertanyaan. Jangan sampai ada yang nggak diisi. Oke, videonya cukup sampai di sini dulu ya untuk yang TOEFL. Thank you for watching my video and then bye.